Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Pratama. Asal prodi saya berasal dari Pendidikan Ekonomi A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nadia Rista, MPDE. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan pertama. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan, masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB di suatu wilayah dalam periode tertentu. Faktor utama pertumbuhan ekonomi diantaranya dua faktor. Lama ini dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yaitu diantaranya satu, adanya tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. C. Teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok, barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Yang kedua, adanya teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Solow, merupakan penyempurnaan teori klasik. Yang ketiga, teori Harold Domar. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar, ada beberapa yang diasumsikan. Perubahan struktur ekonomi. A. Pengertian perubahan struktur ekonomi. Menurut Simon Kuznets, mengartikan perubahan struktur ekonomi yang umumnya disebut transformasi struktural sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi agregat demand, perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, agregat supply atau produksi, dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. B. Faktor perubahan struktur ekonomi. 1. Sifat manusia dalam kegiatan konsumsi. 2. Perubahan teknologi. 3. Faktor-faktor dari sisi permintaan agregat atau 4. Faktor dari sisi penawaran agregat atau AS. Intervensi pemerintah di dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri. 6. Sumber internal atau domestik dan sumber eksternal dunia. C. Teori perubahan struktur ekonomi. Menurut teori Arthur Lewis atau teori migrasi, teori ini membahas pembangunan di pedesaan atau perekonomian tradisional dengan pertanian sebagai sektor utamanya, dan perkotaan, perekonomian modern dengan industri sebagai sektor utamanya. Yang kedua, teori holistery atau teori transformasi struktural atau pattern of development. Teori ini memfokuskan pada perubahan struktur ekonomi di RDCS yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.